Selamat pagi teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Kita mau sharing lagi nih cara menggunakan Ozone Oscillator digabung dengan support and resistance ya, dan juga RSI teman-teman ya, atau relative strength index ya. Nih teman-teman nih ya, ini sudah saya gambar tapi kita hapus dulu nanti ya. Jadi kita mulai dari awal. Ini saya cara menggunakannya ya teman-teman ya, cara menggunakan momen yang sudah ada tapi tidak sambil open posisi karena kejadiannya sudah kemarin ya. Ini ya, kita pakai dua indikator teman-teman ya, Ozone Oscillator dan juga relative strength index nih. Yang ini kita hapus dulu biar nggak tumpang tindih nih ya. Nah ya, pakai Ozone Oscillator dulu. Cuman ini udah tergambar, kita hapus dulu nih teman-teman ya, kita hapus dulu semuanya. Oke, jadi dari 0 ya. Nah ya, ini ada satu momen ya, kita gunakan Ozone Oscillator yang divergent ya. Ozone Oscillator itu ada dua, ada yang convergent dan divergent. Yang convergent itu penerusan arah ya, atau mengikuti trennya. Kalau lagi bullish dia bullish, kalau lagi bearish ya, terus bearish. Nah kalau yang ini yang divergent teman-teman. Kalau divergent itu kita cari titik pembalikan arah atau titik reverse-nya ya. Nah kita lihat di sini di real grafiknya ini turun teman-teman, di sini ya. Ini turun. Nah di sini teman-teman ya, di sini ke sini dia turun. Terus kemudian di Ozone Oscillatornya dia malah naik nih. Nah dia naik teman-teman ya. Ini turun, dia malah naik. Berarti kalau menurut Ozone Oscillator ini kita bisa sebut sebagai Ozone Oscillator divergent ya. Nah berarti menurut Ozone Oscillator divergent ini, titik di sini adalah titik pembalikan arah ya. Ini ya, dari sini ke sini turun, di sini ke sini naik. Berarti di area ini adalah area demand untuk dia berbalik arah. Cuman hal ini kalau kita berdiri sendiri aja ini nggak kuat ya, harus ada indikator lain. Indikator lain apa yang biasa saya gunakan sambil saya trading, sambil saya open posisi, itu menggunakan support and resistance ya. Teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya, banyak saya sudah share tentang menggunakan Ozone Oscillator divergent sambil open posisi ya. Ya sekarang enggak ya, karena ini udah kejadiannya teman-teman. Saya mau share aja nih teman-teman ya. Jadi area ini bukan area demand ya, jadi kita bisa ambil buy di sini ya. Dan ini memang naik ke atas ini, dari sini ke sini naik nih ya, ini ke sini naik. Nah ini di chart JPY ya, di time frame nya H1 ya, atau di H1 ya, per jam. Nah ini harus diperkuat dengan adanya support and resistance sebelumnya ya, kalau kita mau ambil posisi ini. Karena kalau enggak bisa aja dia terjadi penerusan arah ke bawah dia ya, makanya saya harus pasang stop loss juga kita. Nah sekarang kita gambar titik resistennya di mana dia ketemu resistnya, ada di sini ya teman-teman tuh ya. Ini kita gambar di sini nih ya, ini kan dia dapat titik resisten dari sini. Nah ketemunya di mana, ada resisten di sebelahnya sini ya, walaupun agak jauh tapi ada resisten. Nah ini teman-teman nih ya, ini ada resisten di sini, ada dia ketemu titik resistensi di sini nih ya. Ini ada rally base rally di sini ya, ada rally base rally, makanya dia berhenti di sini ya. Dan ada kemungkinan dia untuk naik arah lagi ya, karena ada rally base rally di sini. Dia di sini ada kemungkinan untuk naik arah lagi, dan memang dia naik arah teman-teman ya, berbalik arah ya, reverse dia ke atas dari sini ke sini. Nah selain dari support and resistance ya, ada rally base rally di situ. Ini juga diperkuat dengan RSI tadi teman-teman ya, relative strength index ya. Ini nah sekarang kita gambar yang RSI nya nih ya, kita gambar RSI, kita tambahkan, kita cari RSI ini teman-teman nih, relative. Nah ini ya, relative strength index nih, ininya biru aja teman-teman ya, karena beda warna. Oke, kita kembali. Nah ini sudah ada nih ya. Ini untuk batas awal dan batas akhirnya default ya, 30 dan 70 dia ya. Kita kasih
garis tengah dulu nih ya. Garis tengah biasa untuk take profitnya dia. Oh ya, kalau saya biasa trading di OctaFX teman-teman ya. Saya biasa trading di OctaFX. Kalau teman-teman mau gabung, linknya di deskripsi ya. Nanti tinggal klik teman-teman di situ ya, tinggal masuk. Ini trading dengan yakin dengan OctaFX nih ya. Tinggal teman-teman bikin akun, nanti masuk ke form seperti ini ya. Kita bisa bikin akunnya dengan Facebook, akun kita dengan Apple maupun dengan Google, atau dengan bikin email dan kata sandi baru. Kalau sudah kita ini, tinggal klik mendaftar dan teman-teman tinggal ikutin aja ya. Ikuti aja ininya, isian datanya ya biasanya ya. Nanti ada konfirmasi ke email seperti biasalah kalau kita bikin akun baru ya. Kita kasih garis tengah. Nah ya, agak ke sini. Nah, kasih tengah sini teman-teman ya. Ini ya. Nah, untuk menggunakan RSI itu bagaimana caranya? RSI itu gini teman-teman ya. Ini memang yang kalau RSI itu kita biasa banyak digunakan, yang paling bagus adalah yang sideway ya. Yang sideway, jadi bukan saat dia bullish ataupun dia saat dia bearish ya, lagi turun atau naik, tapi lagi sideway ya, jadi ke samping ya. Nah, kalau pergerakan pasar ke samping itu paling bagus kita gunakan RSI. Sekarang kita lihat gini, kalau menggunakan RSI itu kita cari yang titik tertinggi dan titik terendahnya. Titik tertinggi itu mencapai di 70, titik terendahnya mencapai di 30. Untuk yang ini sudah mencapai di titik terendahnya di 30 nih teman-teman ya. Ini saya gedein dikit. Nah, ini saya geser ya teman-teman ya. Kemudian nah ini teman-teman nih. Di sini dia mencapai titik terendahnya untuk RSI yang biru nih ya. Yang biru teman-teman ya. Yang biru. Dia mencapai titik terendahnya. Ini yang oscillator saya hapus dulu aja kali ya. Kita delete dulu. Nah, jadi nggak ini ya, nggak rancu nih. Nah, ini kan sudah mencapai titik terendahnya teman-teman. Dia akan berbalik arah. Kalau menurut RSI sampai titik terendah ya, dia akan berbalik arah ke atas lagi ya. Nah, ini sama dengan sesuai dengan oscillator pun di sini titiknya, RSI pun di sini titiknya teman-teman. Jadi kita semakin diperkuat untuk ambil posisi buy di area sini ya, dan ini memang naik ke atas seperti ini ya. Jadi itu teman-teman ya, itu aja mungkin sharingnya ya yang pagi-pagi ini ya. Jadi cara menggunakan oscillator divergent, support and resistance. Yang support and resistance itu ternyata tadi ya rally based rally dia ya. Jadi semakin kuat dia untuk naik ke atas ya, untuk berbalik arah di sini. Karena sebelah kirinya tadi ada rally based rally di sini nih. Nah, ini ya, ini ada rally based rally teman-teman di sini nih. Nih ya, ini ada rally based rally, makanya dia semakin kuat untuk ke atas lagi untuk berbalik arah. Dan ditambah lagi dukungan dengan ini namanya RSI ya, atau support and relative strength index nih ya. Mengenai kita mau ambil posisi take profitnya di mana, kita kasih garis tengah aja untuk RSI nya nih ya. Kita ambil posisi di tengah untuk titik ininya ya, titik take profitnya. Nah, ini kita geser coba ya, kita cari yang momennya RSI. Nah, ini teman-teman nih ya, RSI titik tertinggi ya. Di sini dia baru kita bisa ambil sell, dan di sini titik tertingginya nih. Ini kita garis tuh ya. Ini titik tertingginya, dan dia mulai turun dia ya. Jadi kita bisa ambil sell di sini. Cuman yang itu saya bilang tadi, RSI juga nggak bisa berdiri sendiri ya. Ini terlalu lemah kalau kita misalnya ambil posisi sell di sini. Harus didukung dengan indikator lain ya. Jadi seperti itu kalau kita menggunakan RSI. Seperti itu ya. Jadi cara menggunakan oscillator divergent, support and resistance, rally based rally, dan juga RSI ya. Jadi cukup kuat lah ya untuk kita ambil posisi tadi di sini. Oke, terima kasih, itu aja teman-teman ya. Selebihnya namanya indikator tidak ada yang 100% ya.
tapi kita harus gunakan sebijak mungkin kalau saya bilang. Jadi jangan buru-buru begitu ada sinyal baru satu indikator kita ambil posisi. Kalau saya minimal 2 ya, minimal 2. Kalau ada 3 atau 4 yang mendukung itu lebih bagus lagi. Jadi open posisi kita lebih kuat. Terima kasih, sukses selalu. Oh ya, jangan lupa pasang stop loss ya, karena bisa aja terjadi walaupun stop loss itu kadang ya kalau saya bilang ini juga ya justru bikin loss ya kadang ya stop loss di situ ya. Karena kenapa? Ternyata open posisi kita sudah benar, kena hit di stop lossnya ya, karena mungkin terlalu pendek stop lossnya, dia hanya shadownya aja yang turun atau naik ya, menyentuh stop loss, kita loss, close ya, ternyata open posisinya benar berbalik arah dia. Itu sering terjadi seperti itu. Makanya kalau stop loss biasa saya agak belakangan bikinnya. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.